Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Praktikum Teknologi Reproduksi tahun 2021, Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak, acara sinkronisasi birahi. Jangan lupa mencatat hal-hal yang dikira penting. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Sinkronisasi birahi atau sinkronisasi estrus merupakan teknik manipulasi estrus untuk menimbulkan gejala estrus diikuti ovulasi pada sekelompok hewan atau ternak secara serentak. Nah, tujuan sinkronisasi birahi yaitu ada 4. Yang pertama, mengatur waktu IB sesuai dengan ketersediaan waktu dan tenaga kerja. Yang kedua, mengatur waktu bunting sesuai ketersediaan pakan. Ketiga, mengatur waktu produksi sesuai permintaan pasar. Dan yang keempat, menginduksi terjadinya birahi. Fungsi sinkronisasi birahi ada 8. Yang pertama, mengurangi waktu untuk deteksi birahi ternak. Kedua, mengurangi biaya untuk inseminasi buatan. Yang ketiga, memudahkan IB sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 4. Memudahkan IB dengan memberi perlakuan pada ternak secara berkelompok. 5. Memudahkan pemberian pakan pada fase kebuntingan. 6. Sebagai kelanjutan dari pembiakan serentak, membatasi keseluruhan periode kelahiran pada kawanan atau kelompok ternak. 7. Memungkinkan pengawasan kelahiran ternak dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian anak baru lahir dan pengendalian pengasuhan anak kepada induk lain. Dan yang terakhir, setelah pengendalian perkawinan berhasil, dilanjutkan pengapihan, penggemukan, dan pemasaran ternak secara serentak. Yang selanjutnya yaitu siklus estrus. Siklus estrus merupakan jarak antara estrus 1 dengan estrus yang berikutnya. Nah, siklus estrus sendiri itu memiliki 2 fase, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Yang pertama, fase folikuler. Fase folikuler ditandai dengan lisisnya korpus luteum, sehingga kadar hormon progesteron akan menurun. Kemudian hormon FSH dan LH akan meningkat sehingga terjadi perkembangan folikel. Nah, fase folikuler ini meliputi dari siklus estrus yang fase proestrus dan estrus. Yang kedua yaitu fase luteal. Nah, fase luteal ini ditandai dengan adanya korpus luteum. Fase luteal ini meliputi fase medestrus dan fase diestrus. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip sinkronisasi birahi. Nah, prinsip dari sinkronisasi birahi itu ada 2. Yang pertama, memperpanjang fase luteal, dan yang kedua, memperpendek fase luteal atau memperpanjang fase folikuler. Yang pertama dulu, memperpanjang fase luteal. Nah, perpanjangan fase luteal ini dengan menggunakan hormon progesteron untuk menjaga korpus luteum supaya tidak teregresi, sehingga dapat memperpanjang sistem blokade dari hormon FSH dan hormon LH. Kemudian setelah pelepasan alat atau konsumsi hormon progesteron dihentikan, akan terjadi pelepasan hormon FSH dan LH secara tiba-tiba dari hipofisis anterior untuk melangsungkan perkembangan folikel. Kemudian diikuti dengan naiknya kadar hormon estrogen. Nah, yang kedua yaitu memperpendek fase luteal atau memperpanjang fase folikuler. Nah, memperpendek fase luteal ini menggunakan PGF2-alfa yang dapat menyebabkan korpus luteum teregresi lebih awal atau disebut dengan luteolisis, sehingga kadar progesteron akan turun dan terjadi pelepasan hormon FSH dan hormon LH dari hipofisis anterior untuk perkembangan folikel. Kemudian akan diikuti dengan peningkatan hormon estrogen. Oke teman-teman, kita akan belajar mengenai metode sinkronisasi birahi. Metode yang pertama yaitu enukleasi korpus luteum. Enukleasi korpus luteum adalah metode perusakan secara fisik korpus luteum dalam keadaan berfungsi atau masak menggunakan tangan dengan metode palpasi rektal menuju ke ovarium. Nah, ketika korpus luteum sudah dirusak, maka kadar progesteron akan menurun, sehingga FSH dan LH akan dilepaskan dari hipofisis anterior untuk melangsungkan perkembangan folikel yang diikuti dengan meningkatnya kadar estrogen. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, untuk kelebihannya sendiri yaitu praktis dan ekonomis, karena dengan metode enukleasi korpus luteum tidak membutuhkan reagen-reagen tertentu atau obat-obatan yang mahal kayak gitu. Jadi dia termasuknya praktis, tapi memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya harus membutuhkan tenaga yang ahli gitu. Kenapa seperti itu? Karena ketika yang melakukan itu
profesional atau tidak ahli, maka akan menimbulkan luka atau infeksi pada ovarium. Nah, yang selanjutnya yaitu menimbulkan beberapa penyakit, yaitu yang pertama ada pyometra atau infeksi rahim, terus ada adesio atau penyumbatan tuba falopi, kemudian ada pendarahan ovarium. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu dengan penyuntikan hormon gonadotrofin. Metode ini yaitu menginjeksikan hormon gonadotrofin dari luar. Pada umumnya, penyuntikan hormon gonadotrofin ini dilakukan pada ternak, umumnya sapi yang mengalami hipofungsi ovarium, atau di mana ovarium tidak di dalam ovarium tidak terjadi perkembangan folikel sehingga tidak terjadi birahi gitu. Nah, ketika penyuntikan hormon gonadotrofin ini dilakukan pada ternak yang normal, maka akan terjadi ovulasi ganda seperti itu. Nah, contoh beberapa hormon yang disuntikkan ke ternak yaitu yang pertama adalah PMSG atau Pregnant Mare Serum Gonadotropin. Yang kedua adalah FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Kemudian yang ketiga ada kombinasi antara PMSG dan HCG atau Human Chorion Gonadotropin. Terus selanjutnya metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri yaitu metode ini tidak menimbulkan luka atau pendarahan gitu. Terus untuk kekurangan sendiri kita ketahui bahwa hormon itu tidaklah murah. Jadi untuk melakukan metode ini butuh biaya yang banyak seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu metode pemberian hormon progesteron atau metode progestin. Nah, untuk metode ini dibagi menjadi 3 metode lagi, yaitu dengan yang pertama yaitu dengan implantasi norgestomet atau dengan progestin sintesis. Metodenya itu dengan menggunakan implan norgestomet yang kemudian dilakukan injeksi hormon yang dalamnya terdapat estradiol valerat dan progestin. Nah, ketika melakukan implantasi norgestomet dilakukan pula injeksi yang tadi dilakukan injeksi hormon kayak gitu. Untuk implantasi norgestomet ini sendiri dilakukan 9 hari dalam telinga ternak dan kemudian dilakukan injeksi estradiol valerat yang memiliki fungsi untuk mempercepat proteolisis dan perkembangan folikel. Untuk merek dagang sendiri dari norgestomet ini yaitu Syncromed B, yang dimana asalnya itu dari Amerika kayak gitu. Oke, metode yang kedua yaitu adalah implantasi progestin dalam intravaginal. Nah, di sini hormon progesteron itu dimasukkan ke dalam vagina kayak gitu. Nah, ini progesteron ditambahkan atau diberikan ke vagina ini harapannya yaitu untuk memperpanjang fase luteal. Yang ketika dicabut nanti atau dikeluarkan nanti itu harapannya estrogennya akan naik dan akan terjadi estrus secara bersamaan seperti itu. Nah, ada beberapa produk atau merek dagang yang digunakan pada implantasi yang intravaginal ini. Yang pertama yaitu Progesterone Releasing Intravaginal Device. Nah, ini adalah salah satu ya. Jadi yang produk dari Prancis asalnya, yaitu yang nantinya digunakan itu dimasukkan dan disimpan dalam vagina dalam beberapa hari ya gitu. Nah, kandungannya sendiri untuk di PRID ini ada 1,55 gram progesteron yang terdapat pada permukaan silikon yang dibungkus dengan menggunakan kapsul yang mengandung 10 mg estradiol benzoat gitu. Penampakan yang nyata dapat dilihat pada penggunaan PRID 12 hari setelah pemasukan gitu. Nah, pada saat ini disarankan untuk penggunaan PGF2 alpha 7 hari setelah pemasangan dan dilepas pada hari ke-8 untuk memastikan terjadinya sinkronisasi birahi. Nah, metode selanjutnya yaitu adalah yang melalui mulut atau oral. Untuk metode ini yaitu menggunakan melengestrol asetat atau MGA. Nah, MGA ini mengandung setengah miligram progesteron yang dikonsumsi secara rutin selama 14 hari dan akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan penggunaan PGF2 alpha. Selanjutnya yaitu dengan penyuntikan hormon estrogen. Nah, hormon yang disuntikan adalah estradiol benzoat dan sidirol kayak gitu. Nah,
Untuk penyuntikan hormon estrogen sendiri ini biasanya dilakukan pada ternak yang mengalami hipofungsi ovarium. Jadi ketika diinjeksikan maka akan menampakkan gejala birahi, namun tidak selalu terjadi ovulasi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kombinasi progesteron dan estrogen. Nah, ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron ini akan mempengaruhi transport sperma dengan mengubah kualitas dan kuantitas sekresi serviks dan pergerakan saluran reproduksi. Nah, oleh karena itu dilakukan pemberian kombinasi antara progesteron dan estrogen. Nah, untuk pemberian progesteron sendiri ini sebenarnya sudah bisa gitu untuk sinkronisasi. Namun untuk mempercepat terjadinya birahi ditambah dengan estrogen seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyuntikan PGF2 alfa. Nah, prinsip dari PGF2 alfa sendiri yaitu dia itu melisiskan korpus luteum sehingga blok progesteron terhadap gonadotropin atau FSHLH itu menjadi hilang kayak gitu, sehingga terjadi pertumbuhan dan pematangan folikel. Nah, untuk merek dagang dari PGF2 alfa ini ada dua yang kami ketahui, yaitu yang pertama ada Lutalyse dan Estromed. Oke. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya dari penyuntikan PGF2 alfa ini adalah praktis dan butuh waktu yang singkat, kayak gitu, waktunya singkat kayak gitu. Terus untuk kekurangannya sendiri itu tidak menjamin dari ternak ini untuk estrus secara serentak, karena ternak yang dilakukan penyuntikan PGF2 alfa ini harus memiliki korpus luteum terlebih dahulu. Untuk solusinya sendiri dilakukan 2 tahap penyuntikan. Tahap pertama itu penyuntikan intramuskular kepada semua ternak gitu. Nah, kemudian tahap kedua itu dilakukan penyuntikan intramuskular 11-12 hari setelah penyuntikan yang pertama, karena korpus luteum itu terbentuk pada hari ke-11 sampai ke-12 dari siklus estrus, spesifiknya pada hari ke-12 seperti itu. Nah, selanjutnya ada Controlled Internal Drug Release atau CIDR. Nah, ini merupakan produk dari yang ditemukan di New Zealand gitu. Untuk kandungnya sendiri, untuk CIDR ini mengandung 1,9 progesteron pada permukaan silikon dan dibungkus dalam gelatin yang mengandung 10 mg estradiol benzoate gitu. Nah, kadar progesteron akan meningkat sejalan dengan fase luteal normal 3-4 hari kayak gitu. Nah, untuk penggunaan sendiri dapat dipersingkat 7 hari dengan penggunaan PGF2 alfa secara simultan. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar alat dan bahan yang digunakan untuk pengaplikasian CIDR. Yang pertama yaitu ada aplikator. Aplikator ini digunakan untuk pemasangan CIDR, yaitu untuk mengaplikasikan ke dalam ternak. Nah, selanjutnya ada CIDR. CIDR ini di dalamnya terkandung hormon progesteron yang berfungsi untuk memperpanjang fase luteal, yang kemudian nanti digunakan sebagai sinkronisasi birahi. Yang ketiga ada vaselin. Nah, vaselin ini digunakan untuk pelicin agar aplikator ini dapat masuk ke dalam ternak dengan mudah. Jadi sebelum kita masukkan aplikator dan CIDR ke dalam vulva, posisinya dalam posisi seperti ini. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita buka. Terus kita tembakkan seperti ini sampai CIDR-nya terlepas. Yang masuk. Sekian video praktikum teknologi reproduksi tahun 2021 acara sinkronisasi birahi. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.